Sebelum memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Ini mau mana ya? Katanya mau main sama-sama. Kok belum kelihatan? On the way busway. Teman-teman, tahu nggak? Ini kalung bagus. Ini kalung mutiara. Ini pemberian Sandy. Bagus banget kan? Iya, Sandy kan warga kaya raya. Rumahnya aja bagus. Wajar lah kalau kasih hadiah sebagus ini. Seandainya keluargaku sekaya keluarga Sandy ya. Grab, 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 grab. Halo, Flounder. Sedang apa ya? Mrs. Crab, ini loh Miss. Aku lagi menghayal jadi orang kaya. Loh, memangnya kenapa kamu ingin jadi orang kaya? Enak jadi orang kaya, Miss. Bisa makan yang enak-enak. Terus punya barang-barang yang bagus-bagus. Aku jadi iri sama keluarga Sandy, Miss. Keluargamu kan keluarga bahagia. Mama, papa sayang kamu. Setiap hari kamu tidak kekurangan makan. Kamu bisa bersekolah juga. Bahkan ada banyak hal yang bisa kamu syukuri, Flounder. Ya juga ya. Mama papa selalu mencukupi kebutuhanku. Aku punya rumah yang nyaman untuk ditinggali. Meskipun tidak sebagus rumahnya Sandy. Aku juga nggak pernah kekurangan makanan. Makanya selalu sehat terus. Aku seharusnya bersyukur sama Tuhan untuk apa yang aku miliki. Terima kasih ya Miss Crab. Sudah ingetin aku untuk selalu bersyukur untuk apa yang aku miliki. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah gak sabar ya untuk memulai ibadah. Gimana kalau kita mulai dengan doa dulu ya, Flounder? Oke Miss, saya yang berdoa ya Miss. Baiklah, ayo adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati setiap kami. Terima kasih untuk hari ini kalau kami akan beribadah online. Berkati teman-teman kami yang di rumah. Untuk setiap kami yang mendengarkan pujian, yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbow
Aduh, pakai baju apa ya? Bingung nih. Halo Moni, main yuk. Malas ah. Loh. Moni lagi pusing nih Emi. Loh, kenapa pusing? Habis kejeduk. Ah, Emi, Moni pusing. Soalnya 2 hari lagi kan Kimi ulang tahun. Kita diundang kan ke pesta ulang tahunnya? Kamu diundang juga kan Emi? Ya iyalah, Emi juga diundang lah. Terus, kenapa kok kamu pusing Moni? Moni pusing, mau pakai baju yang mana? Terus sepatu apa? Jepit rambut yang mana? Moni nggak punya yang baru. Minta beli sama mama nggak bolehin. Karena baju pesta Moni katanya masih bagus-bagus. Ya ampun Moni, baju kamu kan banyak. Pakai aja yang ada. Apalagi sepatu kamu itu. Ini lihat di rak sepatu Moni, banyak sekali sepatunya. Ah, kan nggak ada yang baru. Emi beli baju baru nggak? Ya enggak lah, buat apa? Emi kan udah punya baju pesta. Meskipun ya cuma 2, sepatu juga udah ada. Meskipun selalu itu aja yang Emi pakai kalau ke pesta atau ke gereja. Yang penting kan pakai bajunya rapi, sepatunya juga rapi. Hah? Kamu cuma punya 2 baju pesta? Moni aja punya 1, 2, 3, 4, terus yang warna pink 5. Banyak loh. Kamu nggak minta mamamu belikan? Enggak lah, baju pesta Emi masih bagus kok. Emi bersyukur punya baju pesta. Setidaknya nggak pakai baju rumah kan? Kamu harusnya bersyukur Moni, punya banyak baju yang bisa dipilih. Iya ya, bener kamu Emi. Terus satu lagi nih, aku pusing, bete ah. Apalagi toh Moni? Nih, HP aku. HP-ku tuh jadul, lambat, sering mati. Minta beli baru sama mama, ya gitu deh. Mama bilang, nanti aja. Aduh. Loh, tapi kan bisa buat WA sama telepon toh. Yang penting kan itu. Tuh, lihat HP Emi di rumah. Cuma bisa buat telepon loh. WA aja nggak bisa. Tapi Emi bersyukur punya HP itu. Bisa nelpon mama minta dijemput dari sekolah. Coba nggak punya HP, nggak bisa nelpon, kan repot. Iya sih, HP Moni masih bisa nelpon, WA, main Instagram, buka Google, masih bisa sih. Nah, itu udah bagus loh Moni. Harus bersyukur masih bisa dipakai HP-nya. Iya ya, makasih ya Emi udah ingetin Moni untuk bersyukur dengan apa yang Moni punya. Sekarang Moni udah nggak pusing lagi. Iya Moni, sama-sama. Bersyukur itu membuat hati kita senang. Kalau nggak bersyukur jadinya ya gitu, sedih terus, bete aja. Iya. Semua yang kita miliki itu berkat terbaik dari Tuhan. Jadi harus disyukuri. Iya Emi, makasih ya untuk nasihatnya. Sama-sama. Emi, ayo kita pulang ya. Ini kayaknya udah sore. Iya ya, ya udah, ayo pulang yuk. Oke, Moni pulang dulu ya Emi. Bye bye. Halo semua. Wah, senang sekali Miss Liani bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua di dalam ibadah online kita kali ini. Ya, bagaimana kabar kalian? Luar biasa? Ya, memang luar biasa ya. Penjagaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya. Nah, tema kita bulan ini adalah gratefulness.
sikap bersyukur, berterima kasih. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengucap syukur atas keselamatan yang Allah kita telah anugerahkan buat kita, yaitu melalui keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, nah minggu lalu kita juga sudah belajar tentang mengucap syukur buat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup kita. Orang tua kita, kakak adik, teman-teman, guru-guru kita di sekolah, dan juga guru-guru kita di sekolah minggu. Ya, luar biasa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan belajar untuk juga mempunyai sikap hati yang senantiasa bersyukur, yaitu atas hal-hal yang kita miliki. Ya, nah, tadi kita sudah melihat bagaimana si Moni ngomel ya, karena tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk membeli baju yang baru lagi. Ya, mereka mendapat undangan ulang tahun dari si Kimi. Ya, dan Moni merasa bahwa kalau ke pesta ulang tahun Kimi ya harus pakai baju baru lagi. Nah, dan kemudian juga nanti jepit yang baru lagi, sepatu yang baru lagi. Ya, sedangkan si Amy merasa oke dengan baju pesta yang dia sudah punyai, toh masih cukup dipakai dan masih pantas kok, masih bagus. Ya, jadi gratefulness atau bersyukur ini, berterima kasih ini adalah sikap hati yang memang harus setia dibangun. Ya, artinya dilatih terus sehingga gratefulness ini bisa menjadi suatu gaya hidup, bahkan kebiasaan atau habit. Ya, lakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Ingatkan terus diri kita, ya. Contohnya ya, setiap bangun pagi kita langsung latih, ekspresikan, ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan nanti hari ini saya boleh belajar online, ya, saya boleh menikmati makanan dan bahkan menikmati kesehatan yang Tuhan berikan buat saya. Nah, seperti itu, ya. Nah, to be grateful what I have. Berterima kasih, bersyukur dengan apa yang saya punya, saya miliki. Nah, bagaimana kita membangun ini untuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan khususnya ya, atas segala apa yang boleh kita miliki. Nah, pertama-tama kita harus punya rasa puas atau merasa cukup. Ya, kalau Moni tadi kan merasa nggak puas tuh dengan baju yang sudah pernah dipakai. Ya, merasa nggak cukup, harus terus ganti lagi yang baru. Nah adik-adik, kita harus ingat bahwa ya manusia punya sifat seperti itu, yang tidak pernah merasa puas atau cukup kecuali kita memutuskan untuk mempunyai rasa puas atau cukup itu. Ya, coba kita lihat gambar ini. Nah, ya. Kita lihat yang mulai dari atas ya, 2 mobil itu. Ada mobil biru, sebelahnya ada mobil abu-abu. Nah, orang yang pemilik mobil yang abu-abu melihat mobil biru itu, waduh, luar biasa itu mobilnya ya, baru, keren. Mobilku kok biasa aja ya.
Nah, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik lihat itu di gambar yang sebelahnya, yang kedua ada orang bersepeda, ya. Nah, yang orang bersepeda juga melihat ke mobil abu-abu tadi dan dia berkata seperti ini di dalam hatinya, "Oh, seandainya aku bisa beli mobil ya seperti orang yang naik mobil abu-abu ini." Nah, lihat ya. Nah, kemudian orang yang bersepeda jalan terus ya. Nah, ada orang yang berjalan kaki yang memakai baju kuning itu ya. Nah, dia melihat yang si bersepeda, dia juga merasa, wah, I wish I had a bike. Seandainya aku punya sepeda, aku nggak harus jalan capek, aku enak naik sepeda aja. Nah, dan gambar yang terakhir kita lihat tuh si baju merah ya yang ada di teras atas melihat ke bawah, melihat si pejalan kaki berbaju kuning itu. Dan dia berkata, he can go wherever he wants. Kenapa? Karena si baju merah ini tidak bisa berjalan. Ya, lihat dia duduk di atas kursi rodanya. Nah, lihat ya, yang berjalan kaki merasa enggak puas, ingin bersepeda. Yang bersepeda tidak merasa puas, ingin punya mobil. Yang sudah memakai mobil tidak puas, ingin mobil yang lebih bagus lagi. Nah, inilah ya, tidak puas, tidak cukup. Nah, kecuali kita berkata kepada diri kita sendiri, cukup, puas ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, aku merasa cukup. Barulah kita akan bisa berterima kasih, mengucap syukur. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua yang bisa menghalangi kita juga untuk mempunyai rasa syukur, ya, gratefulness ini adalah, nah ini kita jangan suka membandingkan. Ya. Nah, lihatlah gambar yang kedua ya, yang berikutnya ini. Nah, loh, kudanya kok begitu ya cara makannya ya. Yang satu ke arah sana, yang satunya lagi ke arah sini. Kenapa? Nah, inilah sebuah pepatah ya, atau peribahasa. The grass is always greener on the other side of the fence. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih rumput tetangga kok kelihatan lebih hijau ya. Nah, ya, jadi kuda ini juga berpikir, loh, sana kok rumputnya rasanya lebih yummy ya. Jadi aku mau makan yang sebelah sana aja ah. Terus dia julurkan lehernya ke pagar ya, melalui pagar ke arah yang sebelah sana, yang seberangnya. Sedangkan yang di seberangnya, nah, si kuda juga merasa, rumputmu kok lebih yummy ya, lebih hijau. Nah, aku mau makan sebelah sana aja. Nah, itulah ya. Padahal sebenarnya bagaimana? Ya sama aja. Ya, hanya dibatasin oleh pagar. Ya, tapi karena dia sudah memutuskan bahwa punyamu lebih bagus, sepatumu lebih keren, laptopmu lebih canggih, HP-mu lebih update. Wah, selalu seperti itu. Itu menghalangi kita untuk mengucap syukur. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa siapa yang menghendaki kita untuk mengucap syukur? Allah sendiri, Tuhan kita.
supaya kita mengucap syukur, berterima kasih dalam segala hal. Bersyukur buat sekolah kita, meskipun online, kita jalani dengan sukacita, dengan baik. Do our best, ya. Berterima kasih buat kebutuhan kita sehari-hari. Kita punya tempat tinggal, kita punya pakaian, kita punya makanan, bahkan mainan, ya. Dan kita punya kesehatan. Dan bahkan kita masih bisa beribadah loh di dalam pandemi ini meskipun via online. Nah, adik-adik, apa lawannya bersyukur? Ya benar, bersungut-sungut, ngomel, komplain. Nah, apakah hati Tuhan senang kalau anak-anaknya ngomel, ya marah-marah, cemberut? Tentu tidak. Ya, orang tua kita juga tentu tidak senang ya kalau kita cemberut. Ya, ini ya, ini mama sudah belikan ini buku. Ya, tapi tidak sebagus punya si siapa ya. Nah, gak suka dong ya adik-adik. Nah, bagaimana? Apakah kalian mau membangun sikap hati bersyukur ini dengan lebih lagi ya, secara khusus untuk apa hal-hal yang kita miliki? Ya, mari kita ingat bahwa Tuhan sudah berkati kita dengan segala yang kita miliki, ya. Dan marilah kita tidak terus memuaskan keinginan kita sendiri sehingga kita tidak bisa merasa cukup atau puas, ya. Dan mari kita juga berhenti untuk membanding-bandingkan dengan punya teman kita. Ya, tasnya lebih bagus, bajunya bermerek. Nah, kita banding-bandingkan. Tidak. Ya, mari kita semua siap untuk melakukan firman Tuhan. Di 1 Tesalonika tadi, ya, kita akan selalu yes Lord, yes God, ya, mau selalu bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, let us be grateful for what we have. Okay, let us all pray. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang baik, yang luar biasa mengasihi kami. Dan kami tahu ya Bapa bahwa hati-Mu adalah untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar ya Bapa untuk kami mempunyai hati yang selalu bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh kami miliki Tuhan, ini semua adalah anugerah dari Engkau. Kalau kami boleh bersekolah, kami boleh memiliki mainan, kami boleh memiliki gadget, kami boleh memiliki pakaian, boleh makan dengan baik setiap hari. Semua adalah karena Engkau yang memberkati kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa merasa cukup, merasa puas dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuhan, sehingga kami boleh memiliki sikap hati yang senantiasa bersyukur. Terima kasih ya Bapa untuk siang ini. Kami mengucap syukur, semua ini adalah karena Tuhan yang memberi kesempatan kami beribadah melalui online. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, Blonder, tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Sudah belajar sesuatu kan? Ya Miss, aku belajar sesuatu. Aku bersyukur dengan keluargaku, bersyukur dengan apa yang aku miliki.
Aku belajar sekali, Miss. Ya, adik-adik di rumah juga belajar sesuatu kan? Kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Betul itu, Miss. Ya. Nah, adik-adik di rumah, hari ini, minggu ini, challenge kita adalah menghafal firman Tuhan. Wah, seru ini, Miss. Ya, nah ayatnya diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Bunyinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Wah, hebat. Yuk sekali lagi ya. Mungkin Flounder bisa baca buat adik-adik. Oke, Miss. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bagus Flounder. Ya, adik-adik di rumah jangan lupa ya kalau menghafal di video. Oh iya betul teman-teman. Nanti videonya dikirim di nomor yang ada di bawah ini. Iya teman-teman. Nanti kita akan upload videonya minggu depan, Flounder. Wah, seru. Ya. Oke, kalau begitu kita pamit ya. Pamit dulu ya, mama teman-teman di rumah. Iya, kita mau pamit. Oke. Kita bye-bye ya, Miss ya, sama teman-temannya ya. Iya, Flounder. Oke, sampai berjumpa. Sampai berjumpa teman-teman. Bye. Bye-bye teman-teman. God bless you. God bless you. Oke, Flounder, kita pulang dulu ya. Iya, Nanti Miss. kamu dicari Mama lo. Iya, Miss. Bye, Flounder. Bye-bye, Miss. Grab, 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 grab. This is the thank you card I wrote for my parents. Thank you, Mama and Papa, for being there for me. Thank you for the food and how you took care of me. Thank you for the school you gave me. And thank you for everything you have done for me. Thank you for working really hard for me. Thank you for everything. I love you and I don't know how to thank you.